Halo, selamat datang kembali di channel Simple Trader Saham. Oke, kali ini saya akan mereview pergerakan dua saham dari sektor perbankan. Oke, langsung aja ke pembahasan. Yang pertama ada saham BRIS. Kita bisa melihat di monitor bahwa pergerakan saham BRIS saat ini masih ada di fase strong downtrend ya teman-teman ya. Pergerakannya dia ada di bawah garis MA 200 dan MA 20. Nah, di sini kita melihat pada hari ini, hari Rabu tanggal 7 Desember tahun 2022, saham BRIS tutup melemah minus 1,93%, ditutup di harga penutupan di 1270, dan pada saat market berjalan dia sempat ada di harga tertinggi di harga 1300. Nah, di sini kita melihat bahwa ini ada area support terdekat di range harga kurang lebih sekitar 1265 teman-teman. Ini ada area support terdekat dari saham BRIS. Nah, saat ini ada resisten. Di sini ada garis moving average 20 dan MA5 saat ini berfungsi sebagai resisten untuk saham BRIS ya teman-teman ya. Nah, di sini untuk pergerakannya volumenya juga tidak ada peningkatan yang signifikan selama 1 bulan ke belakang ya teman-teman. Jadi pergerakannya cenderung turun untuk saham BRIS di sini. Nah, kita bisa cek di broker transaksi apakah pergerakan saham BRIS ini ada akumulasi atau distribusi. Oke, kita bisa cek langsung di broker transaksi. Kalau misalkan kita lihat di top broker transaksi paling atas ini ada distribusi ya teman-teman ya. Di sini ada broker dengan kode YP, dia melakukan distribusi penjualan barangnya cukup lumayan dibandingkan dengan broker-broker yang lainnya. Nah, di sini buyer dan seller ini masih didominasi oleh seller teman-teman ya. Oke, kita juga bisa cek apakah asing ini ada di sini asing juga melakukan distribusi ya teman-teman ya. Nah, di sini selama beberapa hari ke belakang, di sini mulai tanggal 25 November ya hingga tanggal 7 Desember ini asing terus melakukan distribusi ya teman-teman. Dia terus jualan. Nah, kita kembali lagi ke chart. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat di broker transaksi tadi dan pergerakan asing ini, saham BRIS ini masih akan berpotensi turun. Dia akan turun ke area support berikutnya di sini di harga kurang lebih sekitar 1200 teman-teman ya. Di sini ada area berikutnya untuk saham BRIS teman-teman. Oke. Nah, jadi kalau misalkan melihat candle seperti ini, teman-teman sebaiknya wait and see terlebih dahulu. Jadi jangan melakukan entry posisi buy teman-teman ya sampai konfirmasi ada pantulan atau candle membalikan arah. Tentunya teman-teman bisa mengamati area-area support di sini teman-teman, 1200 hingga 1200 kurang lebih 1200 ini teman. Oke, 1200 hingga 1230. Teman-teman bisa amati untuk area ini. Nah, kalau misalkan di sini ada candle pembalikan arah atau pantulan, teman-teman bisa coba cicil beli teman-teman ya, dan menjadikan target profitnya di area resisten di MA5 dan MA20. Nah, area sini untuk resistennya. Oke. 1 2. Oke. Oke, ini masih cukup menarik teman-teman ya. Kalau misalkan ada candle membalikan arah di area support seperti di sini. Tapi sebaliknya, kalau misalkan ternyata di area support di 1200 dia jebol, lebih baik teman-teman tahan dulu. Jadi jangan ambil posisi beli. Jadi tunggu konfirmasi apabila benar-benar dia ada candle membalikan arah teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman buy di area sini di area 1215 misalkan, dan ternyata dia dibawa ke area resisten di minimal di area 1310 lah, teman-teman masih berpotensi mendapatkan keuntungan kurang lebih sekitar 6 hingga 7% teman-teman. Jadi masih lumayan. Jadi kalau misalkan kita trading di saham yang downtrend, lebih baik teman-teman bisa memanfaatkan adanya momentum technical rebound teman-teman ya, seperti itu. Oke, next pembahasan berikut di saham dengan kode Arto Bank Jago teman-teman ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita lihat secara tren ini sama dengan BRIS ya teman-teman ya. Jadi pergerakan saham Arto ini dia juga ada di fase downtrend. Jadi saat ini pergerakannya dia ada di bawah garis MA20 dan MA200. Jadi teman-teman kalau misalkan melihat candle seperti ini, lebih baik teman-teman wait and see terlebih dahulu teman-teman ya. Jadi jangan
ambil posisi dulu karena dia masih membentuk new lower low, teman-teman. Di sini dia udah jebol dari area supportnya di sini, teman. Nah, dia jebol. Oke. Nah, oke, ini. Ya, dia udah jebol di area supportnya dan berpotensi ini dia akan turun lagi, teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengamati area-area support berikutnya. Di sini ada area support yang pertama, oke. Kemudian yang ini ada area support yang kedua. Oke. Nah, kita bisa menyimpulkan ini saham Arto ini masih ada di fase strong downtrend. Jadi teman-teman bisa mengamati area-area sini apabila ingin entry posisi, teman-teman. Jadi tetapi perlu diingat bahwa risiko pergerakan saham Arto ini masih cukup tinggi, teman-teman, ya, karena dia masih ada di fase downtrend. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan momentum technical rebound untuk mengambil entry buy, teman-teman, ya. Nah, jadi kalau misalnya dia mantul di area support sini, dia targetnya terdekat di area MA5, teman-teman, area sini. Nah, oke. Jadi secara tren masih turun. Jadi kalau misalkan saat ini masih wait and see terlebih dahulu, teman-teman, ya. Oke, kita bisa cek di transaksi ini apakah asing ini melakukan jualan atau justru sebaliknya. Untuk Arto kita bisa cek. Nah, kita bisa melihat di sini asing juga melakukan jualan cukup banyak, teman-teman, ya, di sini. Terus kemudian kita cek di broker transaksi, oke, untuk Arto. Nah, di sini juga kita melihat di top broker teratas ini juga masih ada distribusi. Ini dilakukan oleh broker dengan kode AK, teman-teman, ya. Jadi kita bisa melihat kembali ke secara pergerakan chart ini, dia masih turun dan dikonfirmasi dengan broker transaksi tadi masih ada distribusi, maka saham ini masih berpotensi turun di area-area support sini, teman-teman. Oke, teman-teman, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat dan apabila ada yang ingin ditanyakan terkait dengan review saham lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Saya doakan semoga teman-teman bisa sukses cuan konsisten di pasar saham. Oke, terima kasih.